Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membahas materi tentang paragraf. Anggota kelompok 7 terdiri dari 6 anggota, yaitu 1. Al-Kolbi Arif Endala Putra dari kelas A, yang kedua Fatimah Abiyi Koirunisa dari kelas A, yang ketiga Mutiara Kalista Pramestia dari kelas A, yang keempat saya sendiri yaitu John Petra Prosesor dari kelas B, yang kelima Noval Eliando Fatahillah dari kelas B, yang keenam ada Walid Ilham Ramadan dari kelas B. Materi akan dijelaskan dari saudara Noval Eliando Fatahillah. Kepada saudara Noval dipersilahkan. Pengertian dan unsur pembentuk dan kriteria paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf ialah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan antara satu sama lain. Paragraf memiliki nama lain yaitu wacana mini. Paragraf itu sendiri memiliki kegunaan yaitu penanda dimulainya topik baru, memisahkan gagasan utama, memudahkan untuk memahami bacaan, dan yang terakhir mengungkapkan pemikiran penulis. Paragraf juga memiliki kerangka, dimulai dengan kalimat topik yang menyatakan gagasan utama paragraf. Yang kedua memberikan detail pendukung untuk mendukung gagasan utama, dan ditutup dengan kalimat penutup yang kegunaannya menyatakan kembali gagasan utama. Unsur pembentuk paragraf. Yang pertama, gagasan utama atau inti permasalahan di dalam paragraf yang terletak pada topik utama. Yang kedua, kalimat topik yang memiliki arti yaitu kalimat yang mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Kalimat topik bersifat lengkap dan dapat dipahami tanpa adanya kalimat penjelas dan fungsinya mengendalikan gagasan utama. Dan yang terakhir, kalimat penjelas yang memiliki arti kalimat yang tidak dapat dipahami tanpa adanya kalimat lain atau hanya menambahkan kejelasan dari kalimat pokok dan berfungsi mendukung kalimat topik sehingga berisi keterangan rinci, contoh, dan informasi tambahan lainnya. Selanjutnya ada kriteria paragraf. Ada 5 poin yang harus kita perhatikan dalam kriteria pembentukan paragraf. Yang pertama yaitu kesatuan. Nah, kesatuan di dalam paragraf berarti hanya ada satu gagasan utama atau satu topik utama di dalam suatu paragraf. Nah, gagasan utama harus bersesuaian dan tidak boleh bertentangan dengan kalimat-kalimat lain yang ada di dalam paragraf. Karena jika dalam paragraf tersebut terdapat satu saja gagasan atau penjelasan yang menyimpang dengan ide pokok, maka paragraf tersebut dapat dikatakan tidak memiliki kesatuan atau keutuhan. Yang kedua, ada kesinambungan. Nah, kesinambungan di dalam paragraf dapat kita amati melalui hubungan antar kalimat yang bersesuaian dengan logika. Paragraf yang logis itu dapat dibentuk dengan penggunaan urutan yang wajar atau dengan pengulangan kata ganti. Contohnya penggunaan kata ganti orang, kata ganti petunjuk, kata sambung, dan lain-lain. Nah, untuk itu, semua kalimat yang ada pada suatu paragraf harus saling berkaitan dan saling mendukung. Bahkan, kalau ada paragraf tersebut memenuhi unsur kesinambungan, tidak boleh ada satu kalimat pun yang tidak memiliki kaitan dengan kalimat lainnya. Yang ketiga, ada kelengkapan. Gagasan utama atau kalimat topik di dalam paragraf itu dapat dipahami dengan mudah jika informasi yang disampaikan itu memadai dan lengkap. Nah, kelengkapan gagasan utama ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kalimat penjelas. Paragraf dengan informasi yang lengkap juga dapat dibuat dengan melakukan pengulangan pada gagasan utama dari paragraf sebelumnya. Maka dari itu, sebuah paragraf dapat dikatakan lengkap apabila memiliki kalimat topik, kalimat-kalimat penunjang, dan kalimat penyimpul. Yang keempat ada keberurutan.
Dalam menulis paragraf, seorang penulis itu harus menggunakan pola penulisan untuk menyampaikan informasi secara berurutan. Umumnya, penulisan paragraf disusun dengan urutan waktu atau urutan tempat. Nah, selain urutan waktu dan tempat, pola penulisan juga dapat disusun berdasarkan urutan umum ke khusus atau urutan khusus ke umum, atau bisa menggunakan pola pertanyaan ke jawaban, pola akibat ke sebab, juga pola sebab akibat. Nah, suatu paragraf dikatakan runtut apabila ide-ide yang diungkapkan dalam paragraf tersebut dapat tersusun secara urut dan sistematis. Agar apa? Agar tidak ada ide yang melompat-lompat. Nah, adanya penyajian ide-ide secara urut dan sistematis itu nanti akan dapat memudahkan pembaca dalam memahami pesan-pesan yang hendak disampaikan dalam paragraf. Dan pembaca juga akan mudah dan cepat dalam memahami isi paragraf. Yang kelima, terakhir yaitu konsistensi sudut pandang. Sudut pandang dalam paragraf itu adalah cara penulis dalam menetapkan sudut pandang pemikirannya. Sebelum menulis suatu paragraf, penulis itu harus menetapkan sudut pandangnya yang akan diterapkannya terlebih dahulu. Dan sudut pandang penulis itu tidak dapat diganti-ganti dengan sudut pandang lainnya. Karena itu, pengamatan pada sudut pandang penulis di dalam paragraf dapat diketahui melalui penggunaan identitas diri maupun tanpa identitas diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Baik, yang pertama, ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini merupakan paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Untuk ciri-cirinya, paragraf deduktif ini gagasan utama atau kalimat utamanya berada di bagian awal paragraf. Kemudian, gagasan pendukung atau kalimat penjelas merupakan penjelasan atau uraian dari kalimat utama. Kemudian, kalimat utama di paragraf deduktif ini mengandung pernyataan umum. Dan paragraf deduktif ini memiliki pola umum, khusus. Selanjutnya, yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif ini merupakan paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Ciri-ciri paragraf induktif ini, yang pertama, gagasan utama atau kalimat utamanya berada di bagian akhir paragraf. Jadi berbeda dengan paragraf induktif yang berada di awal paragraf. Kemudian, kalimat penjelas yang biasanya berisi uraian atau fakta berada di bagian awal paragraf. Ketiga, kalimat utama di paragraf induktif itu merupakan simpulan dari sebuah gagasan atau kalimat-kalimat yang ada pada sebuah paragraf. Dan yang terakhir, kebalikannya dari paragraf deduktif, kalau paragraf induktif ini memiliki pola khusus umum. Yang ketiga, ada paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik. Nah, kalimat topik yang ada pada akhir paragraf campuran merupakan penegasan dari awal paragraf. Untuk ciri-cirinya, paragraf campuran memiliki pola pengembangan kalimat umum, khusus, umum. Kemudian kalimat gagasan utama di paragraf campuran itu terletak di awal dan di akhir kalimat dan berupa pengulangan ide pokok. Kemudian kalimat gagasan utama di awal paragraf campuran itu berupa informasi yang bersifat umum. Dan juga kalimat gagasan utama yang di akhir paragraf itu berupa simpulan untuk memperjelas informasi. Dan yang terakhir, kalimat penjelas di paragraf campuran terletak di tengah paragraf. Yang terakhir ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif ini adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimat penjelas. Untuk ciri-cirinya, paragraf deskriptif ini menggambarkan sesuatu secara rinci, jadi bagian demi bagian, lalu menggunakan pola urutan tertentu. Kemudian, paragraf deskriptif ini mengungkapkan pengalaman rasional atau pengalaman emosional, dan keduanya sebagai hasil penginderaan. Dan yang terakhir, paragraf deskriptif ini berusaha menghadirkan suatu peristiwa atau hal tertentu di depan pembaca. Berdasarkan teknik pemaparannya, ada paragraf naratif. Paragraf naratif merupakan paragraf yang berkaitan dengan penceritaan atau pendongengan.
Paragraf naratif digunakan untuk menghibur para pembaca. Selain itu, paragraf naratif juga digunakan untuk memberikan suasana yang sama seperti di dalam cerita kepada para pembaca. Juga dapat memunculkan imajinasi di pikiran para pembaca. Ciri-cirinya, teks ditulis menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua, berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa. Yang ketiga, memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang kedua, ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif juga disebut sebagai paragraf lukisan. Fungsinya memberikan gambaran tentang segala hal yang terlihat oleh penulisnya. Paragraf deskriptif dapat disajikan secara berurutan tempat maupun berurutan waktu, dan sebaliknya. Penulisan paragraf deskriptif sepenuhnya memanfaatkan panca indera sebagai penggambaran kondisi yang ingin disampaikan. Ciri-cirinya menggambarkan suatu objek seperti tempat, benda, atau suasana. Yang kedua, melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan, serta perabaan. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri fisik serta sifat objek tertentu seperti ukuran, warna, bentuk, dan kepribadian secara terperinci. Yang ketiga, yaitu paragraf ekspositoris. Paragraf ekspositoris disebut juga sebagai paragraf paparan. Penulisan paragraf ekspositoris ditujukan untuk menampilkan atau memaparkan sosok objek tertentu yang hendak dituliskan. Paragraf ekspositoris hanya menyajikan satu unsur dari objek. Teknik pengembangan paragraf ekspositoris menggunakan analisis urutan kejadian ataupun analisis tata ruang. Ciri-cirinya, terdapat upaya untuk menjelaskan suatu topik atau objek yang bertujuan untuk memberi wawasan atau informasi. Yang kedua, terdapat sejumlah data dan fakta yang mendukung penjelasan objek tersebut. Yang ketiga, mengandung unsur persuasi atau ajakan meskipun kadarnya lebih sedikit dibanding contoh kalimat dan paragraf persuasi. Yang keempat, paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif dapat disebut juga dengan paragraf persuasif. Penulisan paragraf argumentatif adalah untuk membujuk dan meyakinkan pembaca mengenai pentingnya objek tertentu yang dijelaskan dalam paragraf. Paragraf argumentatif ini banyak digunakan untuk memberikan anjuran tentang suatu hal. Ciri-cirinya, terdapat fakta yang disajikan untuk memberikan pembuktian kepada pembaca. Biasanya disajikan dalam bentuk grafik, gambar, fakta berita, atau kutipan. Yang kedua, menjelaskan pendapat yang dapat meyakinkan dan mempengaruhi pendengaran atau pembaca. Yang ketiga, terdapat sebuah gagasan atau ide yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya ada syarat pembentukan paragraf. Yang pertama ada kesatuan atau kohesi. Menyatakan satu hal kalimat utama, kalimat penjelas. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyatukan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat satu hal saja. Dalam paragraf mungkin terdapat beberapa gagasan tambahan, tetapi gagasan-gagasan itu tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Agar hal itu dapat dicapai, penulis harus senantiasa mengevaluasi apakah kalimat-kalimat yang ditulisnya itu berhubungan erat dengan gagasan utama. Yang kedua ada kepaduan atau koherensi, yaitu tersusunnya uraian atau pandangan sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan yang lain, kompak tertuju kepada satu hal. Syarat kepaduan sebuah paragraf menuntut adanya hubungan timbal balik. Ini berarti bahwa kalimat demi kalimat secara terpadu membentuk paragraf yang mudah dicerna ide pokoknya. Kepaduan menandakan alur pikir yang urut dari penulisannya. Kepaduan paragraf dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur kebahasaan, perincian, dan urutan isi paragraf. Unsur kebahasaan itu mencakup yang pertama, pemanfaatan pengulangan repetisi, kepaduan paragraf, dan kata kunci dapat digunakan untuk membangun kepaduan paragraf. Yang kedua, kata ganti untuk menghindari monotoni agar lebih bervariasi. Yang ketiga, kata transisi penyambung antar kalimat seperti tanda hubung tambahan, pertentangan, perbandingan, akibat atau hasil, hubungan tujuan, singkat, waktu, dan tempat. Dan yang keempat, paralelisme,
yaitu memberikan dua atau lebih bagian dari seluruh kalimat bentuk yang sama sehingga memberikan pola tertentu. Paralelisme dapat diartikan sebagai pengulangan ungkapan yang sama dengan tujuan memperkuat nuansa makna untuk mencapai kesejajaran dalam pemakaian kata atau frasa yang menduduki fungsi yang sama dalam suatu bentuk kalimat. Yang ketiga, ada kelengkapan atau kejelasan. Syarat ketiga dalam membentuk paragraf, yakni adanya kelengkapan. Syarat ini menuntut adanya kalimat-kalimat penjelas yang cukup sebagai pendukung kalimat utama. Kelengkapan ditandai dengan ketuntasan informasi yang diperoleh pembaca setelah selesai membaca sebuah paragraf. Informasi yang disampaikan tidak menggantung. Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menunjuk pokok pikiran atau kalimat topik. Ciri-ciri kalimat penjelas yakni berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Kalimat penjelas juga sering memerlukan bantuan kata penghubung. Yang keempat, pengembangan paragraf. Dalam menyusun tulisan, pola pengembangan paragraf sangatlah penting. Pola pengembangan paragraf berguna untuk membuat tulisan lebih jelas serta lebih runtut. Pengembangan pola pikiran ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik ke dalam berbagai kalimat penjelas yang ada dalam paragraf. Selanjutnya adalah metode pengembangan paragraf. Yang pertama adalah metode klimaks anti klimaks, yaitu pengembangan gagasan mulai dari yang rendah ke yang paling tinggi. Yang kedua, metode perbandingan dan pertentangan, yaitu pengembangan gagasan dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan objek. Yang ketiga adalah metode definisi luas, yang berarti pengembangan gagasan dengan cara memberikan keterangan atau arti suatu istilah secara luas. Yang keempat, metode analogi. Pengembangan gagasan dengan membandingkan segi kesamaan dua hal yang berbeda. Yang kelima, metode contoh, yaitu pengembangan gagasan dengan contoh hal umum atau generalisasi. Yang keempat, metode sebab dan akibat. Sebab akibat adalah pengembangan gagasan berupa rincian-rincian akibat suatu sebab. Sedangkan akibat sebab, pengembangan gagasan berupa rincian-rincian sebab suatu akibat. Yang ketujuh adalah metode proses, yaitu pengembangan gagasan dengan mengemukakan tindakan, perbuatan, atau peristiwa. Yang ke-8, metode umum dan khusus. Umum ke khusus, pengembangan gagasan dengan cara mulai dari hal-hal umum ke hal-hal yang khusus. Sedangkan khusus ke umum, yaitu pengembangan gagasan dengan cara mulai dari hal-hal khusus ke hal-hal umum. Yang ke-9, metode klasifikasi, yaitu pengembangan gagasan dengan cara mengelompokkan objek yang memiliki persamaan. Yang terakhir adalah metode pandangan, yaitu pengembangan gagasan dengan cara memandang sesuatu. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.